Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok RPL akan memaparkan materi tentang pemeriksaan treponema pallidum hemagglutination assay dengan dosen pengampu Bapak Nurdin SSI MKes dan Ibu Maulia Hardan Hayat SDRKes Imun. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang pemeriksaan treponema pallidum hemagglutination assay, kita perlu mengetahui pemeriksaan TPHA merupakan pemeriksaan untuk mendeteksi penyakit sifilis dalam tubuh seseorang. Nah, apa itu sifilis? Sifilis merupakan penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri treponema pallidum. Sifilis ini dapat ditularkan dari satu orang ke orang lain melalui hubungan genitogenital, kelamin antar kelamin maupun orogenital, yaitu seks oral. Infeksi ini juga dapat ditularkan oleh seorang ibu kepada bayinya selama masa kehamilan. Sifilis dapat disembuhkan pada tahap-tahap infeksi, tapi bila dibiarkan, penyakit dapat menjadi sistemik dan kronik. Pemeriksaan laboratorium penyakit sifilis terbagi menjadi dua, yaitu pemeriksaan non-treponemal dan pemeriksaan treponemal. Pemeriksaan non-treponemal merupakan uji yang mendeteksi antibodi IgG dan IgM terhadap materi-materi lipid yang dilepaskan dari sel rusa terhadap antigen mirip lipid treponema pallidum. Uji non-treponemal meliputi PDRL, USR, RPR, dan TRAS. Sedangkan pemeriksaan treponemal merupakan uji yang spesifik terhadap sifilis karena mendeteksi langsung antibodi terhadap antigen treponema pallidum. Pada uji treponemal, sebagai antigen digunakan bakteri treponemal atau ekstraknya, misalnya pemeriksaan TPHA, TPPA, dan TPI. Nah, selanjutnya yaitu definisi pemeriksaan TPHA. Treponema pallidum hemagglutination assay atau TPHA merupakan suatu pemeriksaan serologi untuk sifilis. Untuk screening penyakit sifilis, biasanya menggunakan pemeriksaan VDRL atau RPR. Apabila hasil reaktif, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan TPHA sebagai konfirmasi. Selain itu, TPHA merupakan tes yang sangat spesifik untuk melihat apakah ada antibodi terhadap treponema. Jika di dalam tubuh terdapat bakteri ini, maka hasil tes positif. Tes ini akan menjadi negatif setelah 6 bulan setelah pengobatan. Baik, selanjutnya tujuan dari pemeriksaan TPHA. Pemeriksaan TPHA sebagai pemeriksaan konfirmasi untuk penyakit sifilis yang bertujuan untuk mendeteksi adanya antibodi spesifik terhadap treponema pallidum dalam sampel serum atau plasma pasien. Selanjutnya, prinsip dan metode pemeriksaan TPHA. Prinsip pemeriksaannya yaitu reaksi hemagglutinasi secara imunologis antara eritrosit avian yang dilapisi oleh antigen treponema pallidum atau Nicostrain pada reagen dengan antibodi spesifik terhadap treponema pallidum pada sampel serum atau plasma pasien. Sedangkan metode pemeriksaan yang digunakan adalah hemagglutinasi atau reaksi penggumpalan sel darah. Tahu tentang apa definisi sifilis, tujuan pemeriksaan dari TPHA, terus cara kerja. Nah, sekarang yang perlu kita tahu itu tentang interpretasi hasil. Di dalam pemeriksaan TPHA ada dua metode, kualitatif dan kuantitatif. Di mana metode kualitatif itu interpretasi hasilnya, hasil positif ditandai dengan adanya hemagglutinasi sel, yaitu adanya bulatan berwarna merah di permukaan sumur. Sedangkan hasil negatif ditunjukkan dengan adanya penggendapan sel yang terlihat seperti titik berwarna merah di tengah dasar sumur tingkatan agglutinasi. Kelas 4, bulatan merah merata pada seluruh permukaan sumur. Kalau kelas 3, bulatan merah terdapat di sebagian besar permukaan sumur. Kelas 2, bulatan merah yang terbentuk tidak besar dan tampak seperti cincin. Kelas 1, bulatan merah kecil dan tampak cincin terang. Positif negatif, tampak cincin dengan warna bulatan merah yang sama. Kalau negatif, tampak titik berwarna merah di dasar sumur. Itu mungkin penjelasan tentang
pemeriksaan TPHA. Baik, selanjutnya interpretasi hasil secara kuantitatif dapat dilihat pada gambar, di mana reaksi positif ditunjukkan dengan diterima aglutinasi sel. Yang kedua, reaksi negatif ditunjukkan dengan adanya penembakan sel pada dasar simbol seperti titik, di mana titer yaitu penginceran tertinggi yang masih menunjukkan aglutinasi dapat dilihat pada tabel di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok RPL akan melakukan pemeriksaan TPHA atau Treponema Pallidum Hemagglutination Assay secara kualitatif dan kuantitatif. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan prosedur pengambilan darah vena untuk pemeriksaan TPHA. Sebelumnya, apa boleh saya tahu namanya siapakah? Baik. Alamatnya di mana? Baik. Di sini saya akan melakukan pengambilan darah. Nanti akan ada penusukan di lengan kakak dan akan agak sedikit sakit. Darah yang saya ambil sekitar 3 ml ya kak. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Baik. Bisa digulung dengan bajunya kak. Ya, saya bantu ya kak. Permisi ya kak. Bisa digenggam tangannya kak. Ya. Tarik nafas yang dalam kak. Bisa dilepas genggaman tangannya kak. Bisa dipegang kak ya. Siap. Kemudian darah disentrifuse dengan kecepatan 1500 rpm selama 10 menit. Buka tutup vakotainer, kemudian masukkan mikropipet secara perlahan agar serum dan supernata tidak tercampur. Kemudian angkat mikropipet, tutup tabung vakotainer, kemudian masukkan ke dalam tabung reaksi yang sudah disediakan melalui dinding tabung agar tidak bergelembung. Alat dan bahan untuk pemeriksaan TPHA: mikroplet, mikropipet, tip, reagen, kontrol negatif, kontrol sel, diluen, tes sel, dan kontrol positif. Sampel pemeriksaan dan aluminium foil. Kemudian kita masuk ke dalam tahap pemeriksaan secara kualitatif. Pertama, mengambil mikroplet, kemudian mengambil mikropipet untuk memipet diluen sebanyak 190 mikroliter dan dimasukkan ke dalam well A1.
Langkah kedua, mengambil serum yang telah dipisahkan, kemudian dipipet sebanyak 10 mikroliter dan dimasukkan ke dalam well A1 lalu dihomogenkan atau dimix. Ketiga, dipipet sebanyak 25 mikroliter dari stok sampel A1 ke dalam well B1 dan C1. Setelah itu memipet 75 mikroliter kontrol sel ke well B1 dan 75 mikroliter test sel ke well C1. Untuk pembuatan kontrol positif sebagai pembanding, dipipet diluent sebanyak 25 mikroliter ke dalam well D1. Setelah itu menambahkan 75 mikroliter kontrol positif di well D1. Kemudian pipet juga diluent sebanyak 25 mikroliter ke dalam well E1 sebagai kontrol negatif. Lalu kemudian memipet 75 mikroliter kontrol negatif ke well E1.
kemudian homogenkan. Setelah pempetan dan pencampuran reagen dan sampel, mikroplet ditutup dengan aluminium foil. Lalu diinkubasi selama 45 hingga 60 menit. Setelah diinkubasi selama 45 hingga 60 menit, lihat reaksi yang terjadi pada mikroplet. Pertama-tama siapkan mikropipet atur sampai 25 mikron. Ambillah diluent TPHA, kemudian dipipet 25 mikron masing-masing dimulai dari well B2 sampai dengan well H2. Selanjutnya, pipet sebanyak 25 mikron dari stok sampel A1 ke A2. Kemudian, pipet kembali sebanyak 25 mikron dari stok sampel lalu pindahkan ke well B2. Homogenkan. Kemudian pipet dari well B2 ke well C2. Dari homogenkan lagi, kemudian pipet dari C2 ke D2. Ulangi langkah yang sama sampai well H2. Pada well terakhir yaitu H2, dipipet 25 mikron untuk dibuang. Kemudian sebanyak 75 mikron dipipet test cell ke semua well dari well A2 sampai well H2. Selanjutnya dilakukan lagi untuk kontrol sel, di mana pipet 25 mikron diluent TPHA ke well B3 sampai dengan well H3 masing-masing 25 mikron.
Kemudian ambil kembali sebanyak 25 mikron stok sampel, lalu dipindahkan ke well A3. Pipet 25 mikron lagi dari stok sampel, lalu pindahkan ke well B3, kemudian homogenkan. Pipet dari well B3 sebanyak 25 mikron, pindahkan ke well C3, lalu ulangi langkah selanjutnya sampai well H3. Pada well H3 atau well terakhir dibuang sebanyak 25 mikron. Selanjutnya pipet kembali sebanyak 75 mikron kontrol sel ke well A3 sampai dengan well H3. Kemudian dihomogenkan, lalu diinkubasi. Kemudian dilakukan pembacaan hasil pemeriksaan secara kualitatif dan kuantitatif, di mana pada pemeriksaan secara kualitatif pada well B1 dan C1 tidak terjadinya aglutinasi. Nah, kemudian pada well A2 sampai H2 juga tidak terdapat aglutinasi, yang artinya tidak ditemukan titer. Selanjutnya pada well A3 sampai H3 juga tidak ditemukan aglutinasi.